Mas. Selamat siang Bapak Ibu semua, siswi yang mencintai. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada siang hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ini adalah bagian dari program atau rancangan program dari calon guru penggerak untuk pemetaan aset sekolah. Ibu ya, mungkin di pemetaan aset sekolah ini kita sudah sering mendengar gitu, atau bahkan sudah kita sering laksanakan gitu kan. Hanya saja saya mau memaksimalkannya ke program saya sebagai guru penggerak di sekolah Kasih Mereka. Ini fasilitator saya dan pengajar praktik. Jadi hasil pemetaan atau identifikasi aset yang dimiliki di sekolah itu sebenarnya ada 7 aset. Ya, yang pertama itu ada modal manusia. Jadi modal manusia itu ditaruh sebagai komunitas di sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada orang tua, tenaga pendidikan, komite sekolah, pengawas. Oke, jadi semuanya ini kita sudah berkompeten pada bidangnya masing-masing. Itu adalah modal manusia yang pertama. Ini dokumentasi modal manusia, ada beberapa kegiatan yang pernah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya sekedar foto, tapi pelaksanaannya atau aksi nyatanya sudah kita laksanakan. Nah, kemudian ada strategi pemanfaatan modal manusia itu yang pertama kepala sekolah itu sebagai manajer sekolah, kemudian ada guru ya memberikan kesempatan, kemudian ada juga kerjasama dan siswa juga seperti itu. Mudah-mudahan nanti mampu bersaing dengan siswa-siswa di sekolah yang lain. Oke, orang tua dan komite sekolah pemberdayaan bagi murid dalam kegiatan sekolah yang mendukung kegiatan sekolah menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya acara perpisahan siswa, kemudian kita juga ada orang tua asuh, ya, misalkan mampu mengangkat siswa lebih maju dan berkembang. Oke, kemudian ada tenaga pendidikan, peningkatan kompetensi serta mendukung program sekolah. Pengawas begitu juga ya Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu kan pengawas sudah melakukan penilaian ya supervisi pada guru masing-masing terkait kurikulum. Nah, yang kedua adalah modal sosial. Ya Bapak Ibu, modal sosial biasa kita sudah menanamkan budaya positif seperti yang yayasan lagi rencanakan ya 5S, 5B, dan KD. Kemudian kita juga ada memiliki organisasi PGRI, KKB, MBNP. Kemudian kita ada juga kerjasama yang baik menggunakan aktor terkait serta lembaga lain berupa penerbitan buku dan lain-lain. Di sini terkait dengan komunitas praktisi yang dari beberapa dulu sudah ada dalam menerbitkan buku bersama saya. Seperti cerita, anak-anak sama misalnya. Kita juga dari dulu ada menerbitkan buku kemarin ya. Oke, ini dokumentasi modal sosial. Nah, kalau pemanfaatannya seperti biasa ya Bapak Ibu, di sini juga ada terkait kerjasama. Semuanya itu hanyalah untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing sebagai seorang guru atau tenaga pendidikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian modal fisik seperti ruangan sekolah kita ya, bangunan ya, ada ruang sekolah, ruang kelas, ruang guru, KS, sekolah, biasa tempat ibadah kita ya, serta atas di lapangan sudah ada yang baru. Dan kita sudah menggunakan wifi. Ini adalah dokumentasi modal fisik yang sudah kita manfaatkan. Bapak Ibu dan saya sudah melaksanakan juga senyatanya belajar di lapangan, kemudian memanfaatkan untuk baca, kemudian sama dengan guru di lingkungan sekolah. Kemudian modal lingkungan alam, lahan di sekitar lingkungan sekolah. Karena mungkin lahan ini kita belum ada ya, lahan ada cuma hanya sebagai lapangan aja. Tidak ada, belum ada penghijauan kita belum ada. Dengan rumah yang sudah bermanfaat
kesehatan dan kembali. Jadi saya ambil kemudian berdekatan dengan dunia usaha dan dunia industri. Seperti siswa-siswa yang sudah melaksanakan praktek UKM. Pemanfaatan lingkungan alam sudah kita manfaatkan, kita laksanakan dengan baik. Modal finansial kita atau sumber gaji dulu kan itu dari yayasan ya, kemudian ada juga bersama dengan koperasi sekolah, ada juga dari kantin sekolah. Misalnya ini kan ada ya. Ini modal politik juga sudah kita angkat kemarin bekerjasama dengan Puskesmas, sudah yang dilaksanakan kemarin waktu suntik kita pelaksanaan suntik COVID ya. Kemudian ada juga tes kesehatan kemarin sudah ada kan dari pihak Puskesmas, kemudian pihak kepolisian juga sudah ada, pihak Dudi, kemudian bekerjasama dengan tokoh-tokoh terdekat ya, Polsek, Bank Elektronik dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Oke, seperti yang kita ketahui, kita ada beberapa agama ya di sini, ada Kristen, Islam, maupun ini semuanya kita sudah saling menghargai satu sama lain. Ya, ada yang melakukan kegiatan bagaimana beribadah, kemudian ada yang memberikan infak atau sedekah bagi yang membutuhkan. Ya. Dokumentasi masyarakat dengan budaya. Kalian sudah melaksanakan PMP ya, pendidikan moral kebangsaan. Nah, jadi ini adalah rancangan program guru penggerak yang terkait dengan 7 aset tadi Bapak Ibu. Ya. Yang pertama itu adalah menertibkan siswa dan guru dalam pembuatan blog serta pemberdayaan. Jadi seluruh siswa SMK dari kelas 10 sampai kelas 12, alhamdulillah mereka sudah punya blog masing-masing. Saya sudah memberikan bagaimana cara membuat blog dan mereka sudah memanfaatkannya. Dan ada yang beberapa dari siswa-siswa kita ini mengirimkan ke media. Hanya menunggu konfirmasi saja, mereka diterima atau tidak. Oke, kemudian dari guru juga ada di sini beberapa guru yang sudah membuat blog dan tulisannya sudah diterima, ya, menanam dalam pembuatan blognya sudah ada. Kemudian sekali juga ada beberapa naskahnya itu sudah diterima di blog Kompasiana. Oke. Kemudian itu tadi ya, pemberdayaan komunitas praktisi baik yang tergabung pada guru-guru sekolah maupun pada guru di daerah lain. Nah, jadi di sini kita juga sudah ada beberapa buku antologi ya Bapak Ibu. Yang kemarin sudah ada beberapa buku antologi dan ini masih berjalan hingga saat ini, hanya menunggu saja nanti cetakan buku yang selanjutnya. Oke, kemudian pemanfaatan IT atau literasi digital selain blog, calon guru penggerak akan menerapkan program Dialek tahun yang akan datang. Jadi yang sudah saya terapkan saat ini adalah pemanfaatan blog dan penggunaan Canva. Tuh, Dialek insya Allah tahun depan akan saya pergunakan untuk media pembelajaran. Nah, pemanfaatan aset sekolah terkait modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Kalau pemanfaatan aset sekolah terkait modal manusia, itu kemarin ada kita lomba ya, lomba kolaborasi, pembacaan puisi kuno. Jadi itu ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Mandarin. Ya, juga kemarin ada yayasan di situ dan kalau kita mendapat predikat terbaik. Ya, Miss Livia, kita mendapat penghargaan terbaik. Dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, saya harap ada masukan atau pernyataan atau pertanyaan, boleh bebas, masing-masing boleh kasih satu pendapat. Dari siswa boleh.
kasih masukan gimana dengan blognya, apakah blog itu benar-benar ada kasih masukan. Ayo silakan beri siswa ada satu orang. Silakan. Ya, terima kasih dari Mariana. Pertanyaannya bagaimana agar blog kita banyak ya. Nah, di blogger ini melatih kalian menulis atau guru semua yang pada dasarnya sulit menulis atau sulit mengungkapkan ide, karena di blog ini mulai dari 300 kata sudah bisa kita tuliskan di blog. Ya, bagaimana supaya yang membaca itu banyak, yang membaca yang meningkat. Cari ide-ide yang masih segar atau yang masih viral. Ya, misalnya sekarang ini kan ada, dulu kan namanya senam SKJ, kesehatan kan. Sekarang ada namanya senam konser, ya kan? Ada kan namanya senam konser. Nah, jadi itu. Jadi viral-viralnya itu boleh kita tuliskan di dalam blog, tapi ambil yang sisi positif. Jadi cari ide-ide segar dari kalian. Mulai dari 300 kata, jadi itu tidak masalah. Oke. Nah, itu ide lain. Oke, terima kasih Mariana. Kalau dari guru boleh saya minta satu orang. Oke, Miss Rita. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Nah, saya tertarik nih Miss sama yang program Millennial Lab. Nah, Miss bilang kan itu untuk media pembelajaran nih, gitu ya. Ini bukan pertanyaan tapi saran. Jadi kayak kami kan masih kurang paham nih, belum pernah. Boleh ya Miss ya, kedepannya boleh ada sosialisasi lah bagaimana penggunaannya, siapa tahu sesuai dengan pembelajaran kami di dalam kelas. Jadi sosialisasi. Terus kan misalkan itu tadi kan tanganan tuh masuk nih blognya jadi apa? Masuk kemana tulis tadi? Komunitas praktisi. Nah itu gimana caranya? Ya nanti kita tanya ke komunitas ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang pertanyaan kita ini terkait dua hal ya. Ada program Millennial ya. Sebenarnya ini Millennial memang masih baru, belum banyak yang menggunakan, hanya beberapa sekolah saja. Saya terpikirkan adanya Millennial karena yang pertama kita di sini tidak ada museum. Jadi dengan Millennial nanti dia kan 4D ya. Jadi seolah-olah mereka benar-benar melihat museum tanpa harus datang ke museum. Jadi seolah-olah mereka berada di museum. Jadi kita gampang mengingat, ini loh nak, ini lah fosil namanya. Ini loh nak, dinosaurus, nah ini loh. Jadi karena kita ada museum di sini, jadi saya terpikir seperti itu. Ada sesuatu dan sejarah ya. Nah kemudian kalau pantai itu sudah ada, cuman kalau pantai di sini kan kebanyakan masih pelabuhan gitu ya, tidak pantai yang sesungguhnya. Nah, kalau kita bilang pantai kita belum tahu atau yang lain-lain itu kan peninggalan bersejarah gitu. Jadi kalau hanya gambar, kadang mereka pilih mana gambar itu kan kadang tidak jelas. Jadi melalui Millennial nanti insya Allah semuanya itu akan tampak seperti kita berada nyata. Ini saya masih belajar. Kalau blog tadi ya dari komunitas praktisi, nah nanti bisa kita tanya perwakilannya dari Pak Nanang atau misionari yang sudah ada manfaat dari blog ini menghasilkan cuan. Ternyata komunitas praktisi yang saya bina dari guru sendiri gitu, ternyata mereka jauh lebih rajin daripada saya karena tahu jadi mereka ada. Oke, silakan mau dari Pak Nana atau mau dari misionari. Karena misionari beberapa tulisannya juga sudah ada saya lihat di Kompasiana. Terima kasih. Silakan dari sana. Belum yang sudah banyak.
masing-masing. Jadi selamat siang semua. Saya perwakilan dari komunitas praktisi ya, blogger. Jadi mungkin teman-teman siswa dan rekan-rekan semua mungkin pernah mendengar apa itu blogger dan apa itu artikel dan apa itu tulisan ya. Jadi kita mungkin pernah mendengar itu dan kita diskusikan dengan Ismaya dan Senari juga ya. Kemudian setelah kami diskusikan ternyata blogger ini menjadi sistem baru untuk memanfaatkan media digital kita untuk menghasilkan uang tadi ya. Tapi untuk cuannya nanti. Nah, media blogger itu mungkin ada beberapa platform yang bisa teman-teman ambil seperti Kompasiana, IDN Times, TV One Jurnalistik ataupun lain sebagainya. Teman-teman apabila ada ingin berdiskusi langsung tentang artikel boleh berkonsultasi dengan saya atau Senari gitu ya, untuk bagaimana membuat dan menulis sebuah blogger tersebut, baik itu sebentuk narasi, cerita, novel, jurnalistik dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sekian, selamat siang. Baik, dari guru sudah, komunitas sudah. Terima kasih Miss Maria. Oke, thank you Miss Maria. Saya mulai duluan. Ya, saya ulang sedikit ya Miss ya. Tadi kita ada pembahasan Miss ya, modal manusia. Modal manusia dengan saya kemarin kita ada menangani sebagai prestasi ya Miss Maria ya. Pembelajaran kursi di 3 bahasa. Jadi karena Miss pas langsung datang bisa disampaikan bagaimana bisa menyampaikan apa seperti itu. Oke, baik. Dari pengurus yayasan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa ya atas kerja keras ya Miss sebagai guru pendidik yang telah membawa anak sampai ke tingkat internasional. Jadi ini sebuah karya, sebuah kerja keras ya dapat membawa anak untuk lebih ya mengenal dan bisa lebih mempunyai skill untuk ke depan. Jadi tetap ya memberikan yang terbaik ya, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat untuk di lingkungan sekolah kita dan juga untuk masyarakat ya. Terima kasih. Miss. Oke, terima kasih Miss Mario sebagai perwakilan dari yayasan. Mungkin ada masukan lain atau bagaimana dari para sekolah, dari SMA, silakan. Terima kasih ya saya atas kesempatannya. Semuanya selamat siang. Terima kasih karena Anda hari ini. Nah, mungkin Anda sudah paham ya apa yang disampaikan oleh semuanya sebagai program guru penggerak. Nah, sebenarnya di sini untuk membawa Bapak Ibu guru bergerak dan juga membawa kalian ikut bergerak menuju tujuan, menuju kesuksesan bersama. Itu tujuan dari program guru penggerak ini. Nah, bagaimana mensukseskannya dengan memberdayakan semua aset, termasuk modal manusia, termasuk kita, termasuk anak-anak. Jadi kita semua diberdayakan untuk mencapai tujuan ini tadi, ya. Jadi bukan hanya Miss seorang yang bergerak, tapi kita. Bagaimana di sini mencapai tujuan itu semua komponen elemen yang tergabung, baik Bapak Ibu guru, kemudian praktisi, yayasan, orang tua,
dan anak-anak ini saling mendukung untuk mencapai tujuan dari program guru penggerak untuk mencapai kesuksesan di sini. Nah, salah satu yang dibuat Wismaya di sini adalah seperti blog, ya, ataupun milik. Mudah-mudahan nanti era digital ini blog itu semua anak-anak seluruh SKM sudah punya blog dan bisa menerapkan program di pembelajaran juga. Nah itu yang dari spesifik target dari Wismaya. Mudah-mudahan ini tercapai dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi anak-anak semua. Dan mudah-mudahan kita mendapat dukungan dari orang tua maupun dari itu saja mungkin dari saya ini dan dari terima kasih dari Mas atau sekolah. Mungkin ada masukan dari orang tua. Sebagai contoh, masukannya. Ada yang suka Sar? Peran berpenggerak untuk orang tua siswa. Banyak yang saya pernah berpenggerak orang tua yayasan. Salah satunya adalah berdiskusi terkait masalah perkembangan anak. Jadi itulah gunanya ada wali kelas, ada guru. Jadi catatan guru itu pasti ada untuk setiap anak. Jadi memang harus ada perkembangannya. Makanya nanti ada dari blog ini gimana perkembangan anak, apakah mereka nanti berhasil gitu ya saya. Karena kan nanti pasti lihatnya kok main HP terus gitu kan. Kadang ada juga harus jauh dari juga macam apa ya. Oke, mungkin sampai sini saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan rezeki dan kuasa materi. Amin, amin, amin. Selamat siang dan sampai jumpa.